Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Sangat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Halo ya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Pada kesempatan ini kita akan sharing ya pemuliaan dan seleksi ternak perah kita. Supaya apa ya? Untuk membuat strategi tentunya untuk peningkatan produktivitas dan kualitas susu yang kita hasilkan ya. Oke. Nah, kalau kita pelajari apa sih definisi, tujuan pemulihan ataupun seleksi ini. Nah, pemulihan ternak itu adalah upaya yang bisa kita lakukan ya secara sistematis untuk meningkatkan mutu genetik ternak melalui seleksi dan perkawinan yang terencana ya. Fokus pada perbaikan sifat-sifat yang diinginkan pada generasi yang mendatang. Ini bisa dilakukan oleh peternak minimal nanti di dalam memilih bibit yang baik ya, dengan berbagai macam nanti ataupun nanti setelah dipilih kita seleksi ternaknya. Nah, seleksi ternak ini melalui proses memilih individu dengan sifat-sifat unggul ya untuk dijadikan indukan. Nah, kalau misalnya secara sederhana bagaimana produksi susunya, nah ini yang menjadi patokan untuk sapi perah. Nah, seleksi ini berdasarkan pada fenotipe dan genotipe ternak ya. Jadi bisa kita lihat dari penampilan, performa ternak yang kita punya, dan juga kalau genotipe ini memang perlu pengetahuan secara khusus, mungkin bisa dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi. Nah, tujuan utama sebetulnya dari praktek ini semua atau kegiatan ini adalah yang pertama jelas untuk meningkatkan produktivitas susu ya. Berapa kuantitasnya ya, kalau perlu bibit yang baru yang kita siapkan atau replacement stock yang kita siapkan itu produktivitas ya tinggi ya produksi susunya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas susu ya, karena ini penting ya, semakin hari harus kita mempunyai produk susu yang berkualitas. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Ya, minimal kita bisa ya dengan kondisi yang ada ternak kita tidak gampang terserang penyakit ya, walaupun ada upaya misalnya dari segi sanitasi lingkungan juga bisa, tetapi minimal ternaknya itu sendiri memang mempunyai kekebalan ya kita, dan itu bisa diseleksi. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi produksi ya, jangan sampai kita gagal ya di dalam proses entah meng-IB ataupun kawin alam ya. Ya itu nanti tercermin pada ternak yang kita pelihara ya. Berikutnya adalah meningkatkan produktivitas susu ini ya. Kita berharap produksi susu yang kita hasilkan itu tinggi. Nah, pemulihan ini salah satu upaya ya yang bertujuan untuk menghasilkan ternak-ternak dengan potensi produksi susu yang tinggi per laktasi tentunya ya. Kalau di Jawa istilahnya ada bibit bebek bobot ya. Nah, itu tipe kita perlakukan untuk ternak kita ya, supaya nanti ke depan semakin tahun ataupun perkembangan dari tahun ke tahun ternak yang kita pelihara itu semakin bagus ya.
Kemudian yang berikutnya adalah persistensi laktasinya. Jadi memperpanjang periode laktasi dengan produksi susu yang stabil dari awal hingga akhir. Jangan sampai 3 bulan produksi susu ternak kita sudah mulai turun secara curam. Nah, ini akan mengganggu nantinya ya. Bahkan kita rugi ya, terlalu drastis misalnya penurunannya. Nah, berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah efisiensi pakan ya. Ini akan meningkatkan kemampuan ternak dalam mengkonversi pakan menjadi susu secara efisien ya. Nah, ini sifat-sifat yang baik yang nantinya kita berharap ada di ternak kita, kemudian kita seleksi. Nah, peningkatan produksi susu tidak hanya kuantitatif tetapi juga kita perhatikan yang lain, terutama efisiensi penggunaan pakan ya. Kita berharap dengan pakan yang kita berikan itu seoptimal mungkin menghasilkan produksi susu yang berkualitas, berkuantitasnya juga banyak. Nah, ternak yang efisien akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi peternak ya. Ujung-ujungnya kita berharap kesejahteraan peternak kita di seluruh Indonesia tentunya ya. Jangan sampai malah kita usaha tapi tidak beruntung ya, sayang. Nah, berikutnya kita meningkatkan kualitas susu. Bagaimana caranya melihatnya? Yang pertama itu kita lihat dari kadar lemak susunya. Jadi meningkatkan kadar lemak dalam susu untuk menghasilkan produk olahan yang berkualitas. Nanti ujungnya mau diapakan ya? Mau jadi susu olahan ya, mau jadi susu ya, terserah kita. Yang jelas kalau misalnya sudah kualitasnya susu ya, kualitas susunya baik, tentunya mau diapakan juga akan baik ya. Kemudian kita lihat juga kadar proteinnya atau protein susu. Ini meningkatkan kadar protein dalam susu, penting untuk nutrisi dan kualitas keju misalnya. Nah, terutama di Indonesia ya, jadi mungkin ya ini adalah salah satu cara yang paling gampang ya kan, kita konsumsi protein hewani untuk masyarakat kita atau untuk kita semua ini masih di bawah atau masih rendah. Nah, dengan program misalnya minum susu ya, apalagi dengan program Pak Presiden ya, bagaimana makan gratis. Nah, ini bisa ditopang dengan bagaimana konsumsi susu ini ya. Paling mudah adalah dengan cara mereka terutama yang masih kecil, balita itu, bagaimana mereka meningkatkan konsumsi susu ya, sehingga konsumsi untuk protein secara keseluruhan itu bisa kita tingkatkan ya, yang akan berdampak pada apa ya, kecerdasan. Jangan pula seperti yang disinyalir hampir setiap provinsi itu ada banyak kejadian stunting. Menyedihkan kita ini ya, padahal kita sudah mendapat berkah yang luar biasa, tetapi kenyataannya sumber daya alam yang kita punya belum bisa meningkatkan konsumsi protein yang ada di kita. Nah, salah satu upayanya adalah bagaimanapun kita bisa meningkatkan konsumsi susu di seluruh Indonesia. Nah, kemudian parameter yang lain yang bisa kita lihat adalah total solid ya. Jadi ini meningkatkan total padatan susu ya, indikator kualitas susu ini secara keseluruhan ya. Jadi hampir semua nutrien yang ada bisa kita periksa ya, bahwa kita berharap susu yang dikelola ataupun produk susu yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Nah, kualitas susu ini sangat penting ya, terutama untuk industri pengolah susu ya. IPS itu dia akan menerima produk susu ataupun hasil susu dari peternak itu akan dicek dulu. Kalau kualitasnya nggak bagus ya mereka atau tidak terstandar,
ataupun ada kita di Indonesia ada SNI ya, itu juga akan ditolak nantinya. Akibatnya kalau ditolak akan merugikan peternak ya. Jadi dengan pemulihan ini sangat tepat, dapat menghasilkan susu dengan kandungan nutrisi yang optimal tentunya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana metode seleksi berdasarkan fenotipe ya. Kita lihat ya, kita upayakan, dan ini bisa dilakukan oleh peternak semuanya ya. Dilihat yang pertama, yang paling mudah adalah penampilan fisik ya, evaluasi bentuk tubuh, ukurannya dan proporsi tubuh ternak itu ya. Nah, bisa kita lihat bagaimana ambingnya, bagaimana putingnya, dan semuanya yang berhubungan dengan kemungkinan nanti produksi susunya itu akan tinggi. Nah, kalau produksi susu ini bisa dilihat dari recordingnya ya, produksi susu harian ya, harus dicatat ya, catatan produksi susu individu selama periode laktasi. Nah, ini perlu dan sering ya, mohon maaf di peternak itu sering diabaikan, padahal untuk masa depan ini catatan ini penting. Kalau memang misalnya produksi susunya tidak terlalu bagus ya, mau tidak mau harus diganti, karena bagaimanapun ini akan menghambat dan mengurangi ya, keuntungan nantinya ya. Kemudian kesehatan, riwayat kesehatan dan ketahanan terhadap penyakit ini juga harus dicatat ya. Nanti ini menjadi strategi ke depan ya, bagaimana kita mengelola itu. Kemudian reproduksi ya, ini ya, efisiensi reproduksi seperti interval kelahiran atau calving interval ya, dan tingkat kebuntingan ya. Jangan sampai terjadi sudah di IB berkali-kali tapi tidak pernah bunting. Minimal kalau sudah di atas 3 itu ya dipikirkan bahwa ini bibit kita sudah enggak bagus ya, dipikirkan ke depan ada penggantinya ya. Jadi seleksi berdasarkan fenotipe adalah metode tradisional yang masih relevan. Kemudian data produksi susu dan kesehatan sangat penting dalam proses ini. Nah, ini bisa dilakukan di lapangan oleh peternak. Modalnya apa? Mencatat ya, catatannya bagaimana riwayat kesehatannya, recording produksi susunya, kesehatannya, riwayat reproduksinya. Itu kan sederhana sebetulnya, tapi di tingkat mohon maaf di tingkat peternak sering diabaikan. Ini tolong mohon Bapak Ibu ya, bro sis, ini semuanya kalau bisa tolong dicatat ya, untuk kepentingan Anda semua peternak ataupun ternak yang kita pelihara nantinya ya. Untuk masa depan tentunya kita pengennya maju dong, produksi susunya tambah banyak dong kita. Nah, berikutnya adalah metode seleksi berbasis genotipe. Nah, ini memang perlu teknologi yang biasa dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian ataupun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan ini ya, balai inseminasi buatan. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan menggunakan analisis DNA ya. Jadi diidentifikasi gen-gen unggulnya ya, nanti akan juga setelah identifikasi ya tentunya akan diseleksi juga. Kemudian juga bisa menggunakan marker genetik, penanda genetik untuk sifat unggul ya. Jadi setelah itu dilakukan evaluasi genomik ya, jadi memprediksi potensi genetik ternak itu. Selanjutnya adalah pemilihan bibit, tentunya memilih bibit unggul berdasarkan potensi genetiknya atau berdasarkan data genetik yang sudah kita dapatkan. Nah,
seleksi genotipe ini semakin populer dengan kemajuan teknologi DNA yang pada kesempatan ini atau sekarang ini itu sangat luar biasa kemajuannya. Jadi metode ini memungkinkan identifikasi ternak dengan potensi genetik yang superior. Oke. Nah, berikutnya adalah penerapan program perkawinan terencana ya. Ini juga mohon nanti Bapak Ibu peternak atau brosis ini sangat penting ya. Mungkin di dalam memilih sudah paham semua di lapangan. Jadi pertama yang dilakukan adalah pemilihan indukan ya, memilih indukan jantan ataupun betina dengan sifat-sifat komplementer ya. Misal ya, oke lah yang jantan kita dapatkan dari BIB ya, baik di Lembang ataupun dari ini ya Singosari di Jawa Timur. Nah, yang kita punya misalnya induk betina ya, benar-benar betinanya harus benar-benar kita perhatikan, maksudnya dari fenotipik yang mempunyai ataupun keturunan yang awalnya dulu memang produksinya tinggi. Nanti kita berharap karena memang tupoksi dari BIB itu menseleksi, insya Allah mereka kalau bibit pejantannya dalam bentuk straw itu yang diIB-kan itu insya Allah bagus. Jadi tinggal untuk petani, peternak yang memelihara cari indukan yang kualitasnya bagus ya, yang menurut riwayat itu memang produksinya tinggi ya. Kemudian sistem perkawinan ya, menentukan sistem perkawinan yang sesuai seperti perkawinan silang ya ataupun perkawinan dalam ya, silang dalam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu evaluasi keturunan. Jadi tetap ya kita evaluasi, jadi memantau dan mengevaluasi kinerja keturunan untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi nanti keturunan ini kalau memang dari dua-duanya bagus, induk jantan dan induk betinanya itu memang bagus, bisa dijadikan replacement stock nantinya. Jadi untuk permajaan. Jadi ada masanya kita peternak umur dari ini kan ya, kalau sudah tua ya tentunya harus mulai direncanakan untuk di afkir ya, biasanya produksi susunya itu sudah mulai menurun ya. Nah, program perkawinan terencana ini adalah inti dari pemulihan ternak. Jadi perencanaan yang matang menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Tentunya tadi kita pengennya produksi susunya tinggi, itu artinya kuantitasnya tidak cukup kuantitasnya, tetapi butuh kualitas susu. Nah, kita lakukan ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya disimpulkan serta bagaimana langkah selanjutnya, yang pertama yaitu pemulihan. Penting untuk meningkatkan mutu genetik ternak kita ya. Karena ini adalah investasi yang panjang ya. Kita berharap untuk meningkatkan produksinya ya, dipilihlah induk yang memang bagus ya secara bibitnya. Kemudian setelah itu kita lakukan seleksi ya. Bapak Ibu mungkin ya paling tahu bagaimana kondisi ternaknya yang dipelihara. Jadi kita pilih atau memilih bibit unggul berdasarkan fenotipe ataupun genotip. Nah, nanti setelah kita sudah siap semua, tidak kalah pentingnya itu perkawinan ya. Jadi merencanakan perkawinan untuk menghasilkan keturunan yang unggul ya. Kalau toh pakai pejantan ya, cari benar-benar pejantan yang bagus ya, pejantan yang memang dari keturunan yang unggul. Nah, yang keempat kita evaluasi terus-menerus, jadi memantau kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan cara recording. Jadi dicatat ya, ya minimal Bapak Ibu, karena memang
sering di lapangan itu mohon maaf ya dengan keterbatasan kesibukan kadang-kadang tidak dicatat ya. Jadi produksi harian kadang-kadang dicatat, bagaimana riwayat reproduksi juga tidak dicatat. Nah ataupun riwayat kesehatan. Nah sekarang ya harus benar-benar dimulai. Untuk apa? Untuk masa depan supaya produktivitasnya itu tinggi. Jadi pemulihan dan seleksi ternak perah ini atau sapi perah adalah proses berkelanjutan terus ya, yang memerlukan komitmen bersama, komitmen peternak dan pemahaman yang mendalam. Dengan penerapan metode yang tepat ini, peternak dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak perah secara signifikan ya, karena kita masih butuh banyak sekali susu. Kan jangan sampai impor terus ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini ya, yang boleh dikatakan kondisi yang sangat berat. Kita mulai dari diri kita, ternak kita masing-masing ya. Semoga tetap bersemangat Bapak Ibu ya, sehat selalu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.